hari ini. Nah, itu dia. Hari ini sampai beberapa hari ke depan, Daydream, thank you, Tuhan memberkati. Sampai beberapa hari ke depan saya akan bagikan tentang serial juga. Ya, serial juga, bahasan juga yang supaya kita mengerti apa serial yang akan kita bahas selama beberapa hari ke depan. Serial yang akan kita bahas selama beberapa hari ke depan adalah persiapan. Sama-sama bilang sama saya harus bersiap. Ketik di kolom komentar, saya harus bersiap. Ayo. Bersiap untuk apa nih pendeta? Persiapan apa? Selama beberapa hari ke depan kita akan sama-sama belajar tentang persiapan. Bersiap untuk kedatangan Yesus kali yang kedua. Dalam beberapa hal ini yang akan saya bagikan adalah apa sih yang harus kita persiapkan untuk mempersiapkan diri kita, hidup kita menyambut kedatangan Yesus kali yang kedua, yang sama-sama kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ya, karena Tuhan Yesus tidak pernah kasih tahu waktunya. Yang Dia kasih tahu adalah bersiaplah, berjaga-jagalah. Gitu loh. Bersiaplah dan berjaga-jaga. Itu sebabnya selama beberapa hari ke depan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, saya akan bagikan hal ini. Ya, tapi hari ini secara khusus, malam ini saya mau bagikan tentang kisi-kisinya aja, kira-kira seperti itu. Karena begini, ketika kita belajar tentang akhir zaman atau mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus Kristus kali yang kedua, saudara dikasih dalam Tuhan, maka banyak hal yang kita harus persiapkan. Dunia sudah, Alkitab sudah mengajarkan bahwa apa sih yang terjadi di dunia ini. Dan kita bersyukur semua itu sudah tercatat di Alkitab, saudara. Ya, semua sudah tercatat dan Yesus sudah katakan seperti itu. Kita lihat sama-sama dalam Matius 24 ayat 44. Saudara bisa lihat Matius 24 ayat 44. Teman-teman yang baru pertama kali bergabung atau baru bergabung, teman-teman bisa reshare dulu ya, bagikan dulu ya. Matius 24 ayat 44. Lihat, firman Tuhan bilang begini. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia. Sama-sama bilang sama saya harus siap sedia. Sama-sama bilang sama saya harus siap sedia. Kenapa saudara Tuhan Yesus katakan kamu juga harus siap sedia? Karena apa dikatakan? Saudara lihat, karena anak manusia, karena Yesus datang pada saat yang tidak kamu duga. Jadi gak ada yang tahu. Tetapi Yesus sudah kasih kisi-kisinya, saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang akan terjadi menjelang kedatangan Dia kali yang kedua. Iya kan? Itu sebabnya kita bersyukur udah dapat kisi-kisinya. Memang tidak dikasih tahu harinya kapan, jamnya kapan, bulannya kapan, tahunnya tidak dikasih tahu. Tetapi Tuhan Yesus kasih tahu nih loh yang akan terjadi. Karena itu kamu mesti tahu, bersiap sedialah karena anak manusia datang pada saat yang tidak saudara dan saya duga. Sehingga akhirnya kita perlu tahu nih, oh berarti, dengar ya saudara ya, berarti bukan soal terus mempertanyakan kapan dan kapan. Tetapi kapanpun Yesus datang, kita udah siap. Sama-sama bilang sama saya, kapanpun Yesus datang, saya harus sudah siap. Ngerti ya saudara ya? Jadi kita belajar sama-sama di sini bahwa segala sesuatu yang harus kita ingat adalah berjaga-jaga, waspada, dan siap sedia. Itu kata kuncinya. Ya, teman-teman yang baru bergabung bisa bantu repost ya, bantu reshare kembali. Jadi selama beberapa hari ke depan, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya akan bagikan persiapan apa yang saudara dan saya harus lakukan menjelang kedatangan Yesus kali yang kedua. Karena kita mesti siap saudara. Kita mesti siap persiapan. Agar jangan sampai, ya itu kata kuncinya, agar jangan sampai ketika Yesus datang kali yang kedua kita nggak siap. Saudara ingat contohnya kan?
5 gadis bodoh dengan 5 gadis bijaksana. Saudara, Alkitab mencatat 10-10-nya ini sama-sama lagi nunggu loh. Bukan cuma 5 yang nunggu, saudara, 10 lagi nunggu. Cuman yang 5 ini bijaksana, dia persiapkan segala sesuatunya. Minyak dalam buli-buli udah ada stok. Tapi stok lain juga, minyak yang lain, supaya nggak kehabisan ketika buli-buli itu ada, buli-buli itu habis, maka dia harus siapin. Tapi yang 5 lainnya nggak ada persiapan. Sehingga ketika mereka pengantin pria itu datang, mereka kalang kabut. Waduh, udah mau habis nih minyaknya. Saudara, ini yang saya mau bagikan buat setiap umat Tuhan selama beberapa hari ke depan, ya. Jadi orang yang hidupnya cuman hanya fokus kepada masalah, pergumulan, kesusahan, badai hidup. Saudara tahu nggak dampaknya apa? Engkau lupa mempersiapkan diri. Engkau hanya menantikan begini, kapan ya Tuhan jawab doa saya? Kapan ya Tuhan buat mujizat? Kapan ya Tuhan bukakan jalan? Kapan ya doa-doa saya didengar Tuhan? Engkau lupa. Engkau sedang terjebak dalam hal itu. Saya nggak bilang kita nggak perlu doa untuk mengatasi masalah kita, silakan. Tetapi saudara mesti ingat bahwa segala sesuatu yang harus yang kita ada saat ini, ya, itu Tuhan izinkan kok. Ada pergumulan, ada masalah, Tuhan izinkan kok. Nggak apa-apa. Tetapi jangan terfokus dengan masalahnya. Entah kalau lupa bahwa Tuhan udah dekat. Tuhan sudah dekat. Tanda-tandanya sudah jelas. Kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Yang jahat akan semakin jahat. Itu kan dikasih tahu nih sama Tuhan Yesus, kisi-kisinya. Kalau orang ujian, kisi-kisinya dikasih tahu kan, saudara. Iya kan? Kalau orang ujian, kisi-kisinya kan dikasih tahu. Supaya apa? Supaya, oh ini nih kayaknya nih dapat nih. Kalau misalnya dikasih tahu, kayaknya dari sini dapatnya, dikasih taunya nih, ujiannya nih. Sama dalam hidup kita pun seperti itu. Tuhan Yesus udah kasih tahu, memang tidak dikasih tahu tepat tanggal, waktu, tahun, enggak. Tapi Tuhan Yesus melatih setiap kita untuk tetap kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Betul, masalahmu masih ada, Bu, saat ini, nggak apa-apa. Tuhan pasti tolong kok. Pergumulanmu masih ada, Pak. Kesusahanmu masih ada. Tapi jangan pernah lupa juga, kita nggak selamanya ada di dunia. Ada waktunya Tuhan Yesus mau datang, udah semakin dekat. Jangan terlena dengan urusan-urusan dunia terus. Engkau harus prepare, engkau harus persiapan. Ketik di kolom komentar, jangan sampai terlena. Ayo, semua kita ketik di kolom komentar, jangan sampai terlena. Amin. Jadi kalau kita tahu hidup kita jangan sampai terlena gitu ya, maka kita nggak fokus. Betul, masalah masih ada, ya udah nggak apa-apa. Terus kalau ada masalah, kenapa emang? Toh Tuhan masih memberikan engkau penghiburan. Engkau masih ada sampai hari ini, diberikan kekuatan untuk menghadapi kesusahan, diberikan penghiburan untuk menghadapi masalah. Tapi kalau engkau hanya berkutat, hanya terfokus di situ terus, masalah saya kapan selesainya, Tuhan jawab doa saya kapan, kok nggak ditolong-tolong, akhirnya engkau lupa bahwa Tuhan tuh semakin dekat. Engkau terlena dengan urusan-urusan dunia yang memang engkau tahu di sini nggak selamanya. Saya rindu setiap umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui program Sharing and Praying ini. Saudara, hatimu jangan terikat di dunia. Betul, masalah ada, pergumulan ada, kesusahan Tuhan izinkan. Tapi ingat, persiapkan dirimu. Persiapkan dirimu. Terus benahi dirimu. Terus benahi dirimu. Sehingga kehidupanmu semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Karena kalau sampai kita terlena dengan perkara-perkara dunia ini terus, saudara, pelan tapi pasti kita akan mulai terseret. Pelan tapi pasti kita akan mulai terseret. Karena kita berkutatnya di situ aja tuh, terfokus di situ aja terus. Dunia kasih kita mainan, saudara. Dunia kasih kita mainan sampai kita lupa bahwa kita nggak selamanya ada di dunia.
Yang seharusnya kita persiapkan diri kita, jaga hidup kita baik-baik, jaga hati kita baik-baik, akhirnya kita terlena. Nah, itu yang akan kita bagikan, kita akan pelajari sama-sama selama beberapa hari ke depan gitu ya saudara. Jadi kita harus tahu apa saja sih hal-hal yang harus kita persiapkan di akhir zaman ini gitu ya. Selama beberapa hari ke depan saya akan bagikan kepada teman-teman apa yang perlu kita persiapkan, apa yang perlu kita lakukan, apa yang perlu kita kerjakan. Satu ayat lagi saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Markus pasal 13. Markus 13 ayat 32 dan 33. Markus 13 ayat 32 dan 33. Saya nggak tahu kenapa TikTok saya berdua hari ini kena pembatasan terus. Jadi kayaknya nggak bisa keluar gitu. Maksudnya biasanya bisa sampai 300 gitu kan. Tapi kalau ada teman-teman yang tahu, teman-teman yang ngerti, tolong DM saya sehingga kita bisa memperbaiki. Tadi saya dapat notifikasi soalnya dibatasi, bahasanya tuh dibatasi gitu ya. Tapi ya Tuhan tolonglah, semua baik. Markus 13 ayat 32 dan 33. Tuhan Yesus bilang begini saudara. Tetapi tentang hari, ya, tentang hari atau saat, tentang hari atau saat itu tidak seorang pun tahu, ya. Malaikat-malaikat di sorga tidak tahu, anak pun tidak tahu, hanya Bapa saja. Ayat 33-nya bilang begini. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila mana waktunya tiba. Jadi Tuhan Yesus sedang mengajarkan begini. Gak ada yang tahu hari ini kapan, gitu ya. Tetapi yang perlu kita lakukan ini nih, hati-hati dan berjaga-jaga. Kenapa? Karena kamu tidak tahu bila waktunya itu tiba. Gak tahu gitu loh saudara. Tapi bagianmu adalah berhati-hati, berjaga-jaga, waspada, ya kan, siap, sedia. Itu bagian kita. Berhati-hati, berjaga-jaga, siap sedia. Untuk apa? Mempersiapkan kedatangan. Kan gini saudara, Alkitab mengajarkan Yesus itu menggambarkan gerejanya. Saudara dan saya, gereja itu sebagai mempelai wanita, Yesus sebagai mempelai pria. Berarti kalau mempelai pria datang untuk menjemput sang mempelai wanita, kira-kira mempelai wanitanya ini masih pakai daster, masih pakai rolan rambut, belum make up, atau udah ready semua saudara? Tolong jawab saya di kolom komentar. Kira-kira nih, banyak wanita ya kan? Kira-kira apa yang kalian lakukan? Tentu ready, iya kan? Bulu mata udah on point begitu ya kan? Yang semeter, yang setengah meter, tinggal pilih dah tuh. Alis udah bagus, rambut udah disasak, make up udah full. Tentu pada akhirnya gaun pernikahan juga dipakai. Kalau udah semuanya bagus tapi masih pakai daster, ya sama juga bohong. Gitu ya kan. Itulah yang Tuhan Yesus mau. Jangan sampai ketika mempelai pria datang kita masih masih belum lap mulut, lipstick juga belum pakai, blush on apalagi, bulu mata belum pasang, rambut masih kucel. Laki ngelihat kayak gitu, lu mau kawin apa enggak sih? Ya, gue lupa hari ini kawin ya. Itu sebabnya Yesus kasih kisi-kisinya, nanti kalau aku datang, ini loh tanda-tandanya. Kamu akan lihat tanda-tanda ini. Persiapkan, akan ada perang di mana-mana. Tapi itu belum kesudahannya. Udah dicatat. Kita mau nggak lihat? Gitu ya saudara ya. Jadi saya ajak setiap kita, anak-anak Tuhan, ingat, prepare yourself. Persiapkan dirimu. Nah, hal-hal inilah yang akan kita pelajari selama beberapa hari ke depan, saudara. Sebagai mempelai wanitanya Tuhan Yesus,
maka engkau harus mempercantik dirimu, dalam tanda kutip ya, mempercantik rohmu. Apalagi yang belum dibenahi ya di hati saya, kan gitu kan? Apalagi yang belum dibenahi ya dalam hidup saya, apalagi yang belum saya perbaiki ya. Jangan cuma ngaku Kristen, tetapi karakter belum berubah-berubah. Makanya kan Alkitab katakan pembaharuan budimu. Terus diperbaharui, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Maksudnya apa? Supaya kelak ketika mempelai pria ini datang, saudara yang dikasih dalam Tuhan, maka mempelai wanitanya ini, jemaatnya ini, gereja Tuhan ini udah ready, udah siap. Ya, karena itu saya ajak setiap umat Tuhan, pastikan setiap hari saudara bisa ikuti akun ini untuk kita boleh sama-sama bisa terus menggali firman, sama-sama terus belajar, sama-sama terus dikuatkan ya. Saya pikir itu saja malam hari ini sebagai pendahuluan ya. Sebagai pendahuluan saya sampaikan bahwa selama beberapa hari ke depan sampai dengan hari Sabtu nanti kita akan belajar persiapan. Apa yang kita perlu persiapkan sebagai orang percaya atau mempelai wanitanya Tuhan Yesus, sehingga ketika Tuhan Yesus datang kita on point gitu ya kan, udah siap. I'm ready Lord, ya kan? Tuhan, saya sudah siap, saya berjaga-jaga. Karena Yesus sudah kasih tahu loh saudara, 10 contoh daripada 10 wanita itu. Bukan suatu kebetulan itu saudara. Memang Tuhan udah persiapkan. Dari 10 orang percaya ini, 5-nya ini berjaga-jaga, tapi 5 ini nunggu juga tapi nggak berjaga-jaga. Nah akhirnya mereka ketinggalan. Jadi hati-hati ya. Izinkan saya berdoa buat teman-teman hari ini, biar setiap kita tetap terus siap sedia, hati-hati dan berjaga-jaga. Ingat, dunia akan menawarkan segala sesuatu buat kita, untuk kita terlena. Stop fokus kepada masalahmu, stop fokus kepada pergumulanmu saudara. Karena biar bagaimanapun pergumulan itu tetap ada ya. Kalaupun Tuhan kasih jalan keluar buat pergumulan yang pertama, akan datang pergumulan yang baru. Betul kan? Ada masalah satu selesai, masalah satu lagi datang. Pergumulan satu selesai, datang pergumulan yang baru. Istilah kita kalau lagi di jalan tol nih teman-teman, nyalip mobil satu, di depan kan nggak kosong, pasti ada mobil lagi yang lain. Nyalip lagi mobil yang satu, ada lagi yang lain. Nyalip lagi mobil yang satu, ada lagi yang lain. Sampai kapan? Sampai engkau tiba di tempat yang tepat. Kalau dalam hidup ini sampai kita selesai mengakhiri pertandingan di dunia ini. Karena itu bagianmu jaga-jaga, waspada. Pastikan engkau tetap terus hidup menyenangkan hati Tuhan, dan pastikan engkau tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Ya, jaga hatimu, jaga pikiranmu, stop bermain-main dengan masalah, pergumulan. Udahlah, masalah pergumulan pasti ada kok. Sekarang fokus benahi diri saya. Saya mau tetap terus menyenangkan hati Tuhan, tetap terus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Sekalipun saya harus masih punya masalah, it's okay. Toh saya nggak lama juga, nggak ada selamanya kok, nggak bakal selamanya juga di muka bumi ini. Ada masa-masanya di mana susah senang itu Tuhan pakai menjadi suatu hal yang dahsyat dalam kehidupan kita. Izinkan saya berdoa buat teman-teman yang mungkin hari-hari ini engkau terfokus, terlalu takut dengan masalahmu. Engkau mungkin hari-hari ini terlalu takut, khawatir dengan pergumulanmu, sampai engkau lupa. Bukan itu tujuan hidupmu. Tujuan hidupmu adalah pertama engkau jadi berkat di dunia ini. Yang kedua, terus benahi dirimu agar tetap terus mempermuliakan Tuhan. Dan yang ketiga, prepare yourself, persiapkan dirimu sebagai mempelai wanita Tuhan, sehingga ketika mempelai pria itu datang, engkau siap. Taruh tangan kananmu di dada. Izinkan saya berdoa buat teman-teman. Bapa, hamba mengarahkan tangan hamba malam hari ini, mendoakan, mengucapkan berkat buat setiap umatmu. Kalau hari ini kami diingatkan untuk mempersiapkan diri kami, mempersiapkan hidup kami, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Hari ini hamba berdoa, Tuhan tolong kami agar kami tidak terus tenggelam dalam masalah kami. Bagian kami adalah fokus kepada kemuliaan Tuhan. Bagian kami adalah mencari, mengejar, memandang Tuhan Yesus dalam kemuliaan.
Kalau hari-hari ini ada umat Tuhan yang bergabung dalam program sharing and praying ini, mungkin mereka sedang mengalami ketakutan, mungkin mereka sedang mengalami kekhawatiran, mereka sedang mengalami kecemasan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan ingatkan kami sebagai mempelai wanita dari Tuhan Yesus. Kami mau terus mendandani diri kami, mempercantik manusia roh kami, agar kami tetap terus hidup mempermuliakan nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, kita berdoa. Tapi kita percaya ketika menjalani hari-hari hidup ini, terus jaga hatimu. Ya, pandang Yesus, jangan pandang masalah. Karena biar bagaimanapun masalah tetap ada, pergumulan tetap ada. Jalani aja sambil benahi dirimu. Ya, orang percaya harus bertumbuh, saudara, berbuah, sehingga buahnya dapat dinikmati oleh orang-orang di sekelilingnya. Angkat pokok doamu dimanapun kau berada malam hari ini. Kita akan berdoa buat setiap pokok-pokok doa kita. Kita serahkan. Alkitab katakan begini, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kamu. Angkat pokok doamu dimanapun kau berada. Izinkan saya berdoa buat setiap pokok doa dari umat Tuhan. Bapa, hamba mengarahkan tangan hamba dan mengucapkan berkat buat setiap pokok doa yang diangkat oleh umatmu hari ini. Aku berdoa dalam nama Yesus, mengarahkan tangan hamba dan mengucapkan berkat. Biar kuasa Tuhan, anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan selalu ada bagi mereka. Setiap pokok doa yang kami naikkan hari ini, kami percaya satu persatu Tuhan jawab dengan cara Tuhan yang ajaib dan di waktu Tuhan yang terbaik. Izinkan kami menyaksikan juga bagaimana Tuhan menjawab doa kami satu persatu di waktu Tuhan yang terbaik, sehingga kemuliaan Tuhan terus dinyatakan bagi kami. Demi nama Yesus hamba berdoa. Amin. Engkau yang sudah didoakan pokok doamu, ingat, gak ada yang namanya just tip doa. Teman-teman sudah tahu, saya sudah pernah sampaikan hal ini. Yang ada kita terus berdoa. Bukan hanya saya mendoakan pokok doa teman-teman, tapi teman-teman juga terus mendoakan. Ucapkan berkat, lepaskan berkat buat setiap apa yang menjadi pokok doamu. Ya, angkat tangan kita dua-dua, kita mau ucapkan berkat buat bangsa kita. Kita tinggal di Indonesia, ucapkan berkat buat Indonesia. Engkau yang tinggal di luar-luar negeri, bukan di Indonesia, silakan lepaskan berkat buat negara di mana engkau tinggal. Bapa, kami mengangkat kedua tangan kami, ucapkan berkat buat Indonesia. Indonesia diberkati Tuhan, Indonesia dijaga Tuhan, Indonesia ditolong Tuhan. Bahkan kami perkatakan dalam nama Yesus, Indonesia aman, Indonesia pulih, Indonesia diberkati, ekonomi Indonesia maju, hasil-hasil bumi Indonesia diberkati dalam nama Yesus, dikelola dengan baik dalam campur tangan Tuhan. Kami doa pemimpin-pemimpin pemerintahan yang ada di pusat maupun di daerah, Tuhan tolong. Bahkan kami juga lepaskan berkat gereja-gereja Tuhan di Indonesia menjadi saksi Tuhan, menjadi terang, menjadi garam, membawa dampak bagi bangsa Indonesia. Dalam nama Yesus, kami juga berdoa Tuhan, kalau ada niat rancangan orang jahat atas bangsa ini, kami patahkan, kami hancurkan. Segala bentuk roh pemecah belah, roh adu domba atas bangsa ini, kami hancurkan dalam nama Yesus. Darah Yesus memagari, membentengi Indonesia. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan, Indonesia diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.